Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Dan kali ini saya akan membahas tentang Kitab Lauhul Mahfuz. Arti dari kata Lauhul Mahfuz. Lauhul itu artinya adalah tulang yang sangat besar, dan mahfuz itu adalah terpelihara. Jadi jika digabungkan, Lauhul Mahfuz adalah kitab yang terpelihara yang tidak akan pernah rusak sampai kapanpun. Karena Lauhul Mahfuz Allah ciptakan sebelum adanya alam semesta jagat raya. Nah, kitab Lauhul Mahfuz itu menuliskan tentang keseluruhan alam semesta dan takdir manusia yang hidup di muka bumi ini. Dan ternyata takdir kematian itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz pada saat kita manusia belum dilahirkan ke muka bumi ini. Lauhul Mahfuz ada 4 nama, yaitu yang pertama adalah Kitabun min Qabli. Itu adalah kitab ketetapan. Di dalam kitab ketetapan itu berarti takdir manusia untuk meninggal dunia berpulang ke rahmatullah itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kapan, hari apa, jam berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Dan yang kedua adalah Ummu Alkitab. Itu adalah kitab induk. Berarti di situ seluruh manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, siapa saja yang yakin dan iman kepada Allah dan untuk non-muslim itu kepada Tuhannya, insya Allah akan mendapatkan hal yang terbaik di saat di alam pembangkitan setelah meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah Kitabim Maknun. Itu adalah artinya kitab yang terpelihara. Lauhul Mahfuz tidak akan berubah jikalau iman manusia itu terpelihara. Dan kalau misalkan manusia-manusia yang tidak bisa memelihara imannya, kitab Lauhul Mahfuz itu akan berubah sesuai dengan amal baik dan amal buruk si manusia itu. Dan yang keempat itu adalah Kitabin Mubin. Kitabin Mubin itu adalah kitab yang memang bisa berubah jikalau ada hal yang dilakukan oleh manusia itu mengikuti hawa nafsunya sendiri. Contoh, kalau di dalam kitab Lauhul Mahfuz kita itu sudah tertulis akan menjadi orang kaya, tetapi si orang tersebut itu memilih dengan mengikuti hawa nafsunya sendiri yang dibisik oleh syaitan, yaitu akan miskin, tidak akan kaya sampai kapanpun juga, karena orang itu memilih dan tidak bisa memerangi hawa nafsunya. Jadi di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu sangat jelas ya, ada beberapa nama, yaitu 4 nama yang barusan saya sebutkan, dan di situ kita harus benar-benar mengikuti tentang ketetapan yang sudah Allah tetapkan, walaupun kita tidak tahu. Yang Allah sudah pelihara, kita harus bisa memelihara juga keimanan kita. Untuk induk kitab kita harus yakin hanya satu, yaitu kepada Allah. Dan yang keempat, kita pun juga harus bisa memerangi hawa nafsu. Nah, di dalam kitab Lauhul Mahfuz pun juga itu tertulis, sebenarnya di dalam Al-Quran bahasa tentang Lauhul Mahfuz itu tersirat ada 13 kali di dalam ayat. Nah, di situ tidak terlalu detail karena memang kitab Lauhul Mahfuz itu sangatlah rahasia. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga
tidak mau berani untuk mencoba mengetahuinya, karena itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kita selaku manusia, kita harus bisa meningkatkan keimanan kita dan harus memelihara juga keimanan kita. Di sini pun juga kenapa banyak sekali rahasia-rahasia yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Jangankan untuk manusia-manusia atau umat manusia yang hidup di muka bumi ini, bahkan alam, musibah, peperangan, dan masa depan pun juga ternyata sangatlah lengkap. Apa yang sudah Allah tetapkan itu akan terjadi. Sebenarnya di dalam Al-Quran pun juga ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang benar-benar sangat mengguncangkan muka bumi ini karena dengan murkanya Allah. Nah, seperti ini contohnya seperti ini ya. Kadang banyak sekali manusia-manusia yang mengeluh, sedangkan mengeluh itu sangat tidak diperbolehkan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, di dalam Quran surat Yusuf, di dalam Quran surat Al-Ankabut pun juga banyak ayat yang mengatakan bahwa jikalau manusia mengeluh berarti tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya dengan adanya Lauhul Mahfuz. Di sini kita harus bisa tegar, harus bisa melewati semua ujian yang kita rasakan supaya kita iman, supaya kita takwa. Karena sesungguhnya manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikirannya. Segala sesuatu adalah pilihan yang harus kita pilih. Apakah kita akan mengikuti hawa nafsu dari syaitan atau kita akan memilih hati nurani yang Allah berikan kepada kita. Dan akal pikiran yang harus kita putar atau yang harus kita mainkan, yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Sang Maha Pencipta, dan kita pun juga harus selalu berpikiran positif tentang apa hal yang terjadi yang menimpa kepada diri kita. Banyak orang yang mengeluh katanya, kok kenapa ya hidup saya kok begini-begini aja, Allah itu tidak adil, Allah itu tidak sayang kepada umatnya, padahal Allah sudah memberikan segalanya. Nah, di situ kita harus mulai mainkan pikiran kita, tapi tetap di dalam kita memainkan pikiran, kita harus selalu mengingat bahwa ada Allah yang selalu melihat kita sebagai umat manusia di dalam setiap gerak-geriknya. Jadi apapun yang kita lakukan, semua harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan apa? Sebelum kita bertindak, kita harus beristikharah dulu. Sebelum kita berusaha, kita harus berdoa dulu. Jadi antara usaha dan doa itu harus imbang supaya ada ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu bahwa si A akan menjadi orang yang sangat miskin. Apa kita udah ditakdirkan miskin ya oleh Allah? Nah, kita nggak boleh mengeluh seperti itu. Walaupun di dalam kitab Lauhul Mahfuz si orang itu memang akan menjadi orang miskin, tetapi kita harus ingat bahwa Allah memberikan segalanya kepada kita dan memberikan kelebihan kepada kita. Yang namanya rezeki itu adalah pilihan. Seperti di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu kan tidak satu nama, tadi ada 4 nama yang sudah saya sebutkan. Berarti si manusia itu bisa berpikir, bisa berusaha untuk bisa lebih baik hidupnya. Dari miskin, kalau kita mau berdoa dan berusaha ikhtiar, insya Allah akan ada kemajuan. Tetapi yang ditakdirkan untuk menjadi orang kaya bisa jadi miskin kalau si orang tersebut itu tidak bisa memerangi hawa nafsunya dan malas. Karena kan yang namanya rezeki itu adalah pilihan. Kita bisa memilih apakah yang akan kita tempuh itu rezeki lahiriah
apakah yang akan kita tempuh itu adalah rezeki batiniah. Kalau untuk rezeki lahiriah, berarti kita bisa melakukan usaha seperti kerja, berdagang, berbisnis. Nah, kalau untuk usaha batiniah, berarti kita bisa melakukan amalan-amalan atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam kitab-kitab lainnya. Yang penting, apa yang kita lakukan itu tidak melenceng dari aturan agama. Nah, kenapa, kan ada yang bertanya ya, kenapa sih? Kan Lauhul Mahfuz itu udah jelas pasti akan terjadi seperti itu. Ya jelas akan terjadi, yaitu yang disebut dengan takdir hanyalah kematian. Itu jelas, semua orang yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Tapi kalau untuk masalah jodoh dan rezeki itu kan pilihan. Kalau misalkan di dalam Lauhul Mahfuz sudah tertera bakal seperti ini, untuk apa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat dan surat-surat yang masing-masing itu mempunyai fadilah? Seperti surat Al-Ikhlas itu bisa kita amalkan untuk bisa melancarkan rezeki kita. Ada surat Al-Fatihah, itu bisa kita amalkan untuk bisa menyembuhkan orang. Ada sholawat Nabi, itu bisa kita amalkan untuk bisa mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Jadi sebenarnya kita tetap harus percaya dengan adanya Lauhul Mahfuz. Tapi Lauhul Mahfuz itu tidak hanya satu nama, ada 4 nama yang tadi saya sebut. Ada Kitabun min Qobli, dan ada juga Ummu Alkitab, dan ada 2 sebagainya. Jadi di sini walaupun kita percaya dengan adanya Lauhul Mahfuz, tetapi di sini kita selaku manusia harus tetap terus berusaha dan ikhtiar. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali surat-surat yang memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Nah, dengan adanya Al-Quran kita harus bisa mengaji, mengkaji, dan menggali. Menggali apa? Yaitu menggali isinya. Kita harus bisa mendapatkan fadilah-fadilah dari ayat-ayat dan surat yang kita amalkan selama kita masih hidup di muka bumi ini, supaya hidup kita berkah dan Allah pun juga memberikan keberkahan kepada umat yang memang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita mempunyai sifat yang malas, karena sifat yang malas itu bisa merubah hak kita di dalam Lauhul Mahfuz. Contohnya, pada saat itu Nabi Muhammad SAW mempunyai niat dan keinginan, yaitu hanya ingin memiliki cukup 1 istri saja. Tetapi kenapa Nabi Muhammad bisa sampai menikah berkali-kali atau berpoligami? Sebenarnya itu adalah petunjuk ilafat yang harus dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW memilih yang namanya jodoh, tetapi beliau memilih untuk bisa menciarkan agama Islam dan merangkul budak-budak yang pada saat itu teraniaya. Jadi sudah jelas ya, kalau misalkan kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad SAW, bahwa yang namanya jodoh itu walaupun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Lauhul Mahfuz, ternyata masih disebut dengan pilihan, tergantung kita yang menjalaninya. Karena di dalam Lauhul Mahfuz yang tidak berubah itu hanyalah satu, adalah kematian. Jadi gini contohnya, misalkan si B nih, si B ini belum mendapatkan jodohnya ya. Padahal sebenarnya di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu si B ini akan mendapatkan jodoh. Tetapi kenapa sangat sulit sampai menjadi perawan tua atau bujang tua? Nah, di situ kita harus bisa mengaji, mengkaji, dan menggali isi di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan ada amalan supaya bisa didekatkan dengan jodohnya. Tak luput kita pun juga terus memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika si B itu benar-benar bermunajat kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, dan mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah
Allah akan berikan jodoh untuk si B, yaitu jodoh yang sejati. Tetapi jika si B itu bermalas-malasan dan hanya ingin instan tanpa mengamalkan amalan dan surat yang ada di dalam Al-Quran, jelas Allah pun juga tidak akan memberikan jodoh yang baik atau jodoh sejati kepada si B, melainkan yang datang itu adalah jodoh ujian atau jodoh sementara. Itu tentang jodoh. Nah, kalau untuk rezeki di dalam Lauhul Mahfuz, yang tadi sempat saya bahas sedikit ya, dan di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan juga bahwa setiap manusia itu bisa menjadi orang yang sukses jikalau manusia itu gigih dalam mencari rezeki, dan di dalam mencari rezekinya itu tidak luput selalu memohon dan meminta pertolongan kepada Allah agar bisa dimudahkan dan dilancarkan dalam mencari rezekinya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabat, jikalau manusia bangun tidurnya itu siang, jelas rezeki itu akan keburu diambil orang. Makanya setiap manusia di muka bumi ini yang ingin sukses dan ingin mendapatkan rezeki yang halal, manfaat dan barokah, itu harus selalu bangun terlebih dahulu, yaitu bangun awal ya, bangun awal. Kalau bisa di sepertiga malam itu melaksanakan sholat tahajud. Dan setelah sholat tahajud itu jangan tidur lagi, tunggu sampai adzan subuh. Setelah adzan subuh, jikalau yang kerja itu bisa langsung melakukan aktivitas ya pagi harinya. Dan yang nggak ada kerjaan itu bisa kembali beraktivitas yang lain, atau misalkan kalau misalkan mengantuk gitu kan, bisa istirahat sebentar. Tapi harus bangun sebelum pukul 9. Karena pukul 9 itu waktu yang mustajab untuk melaksanakan sholat duha. Dan sholat duha itu termasuk adalah sholat yang banyak sekali adalah keistimewaannya, yaitu bisa melancarkan rezeki orang yang mengamalkannya. Dan disitulah akan terlihat si miskin bisa menjadi sukses jikalau melakukan amalan-amalan sesuai yang ada di dalam Quran, dan sunnahnya juga ikut dilaksanakan. Tetapi si kaya yang sudah ada di Lauhul Mahfuz bisa menjadi miskin jikalau tidak mengikuti sunnah-sunnah dan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Nah, sekarang tentang takdir kematian. Sebenarnya setiap manusia itu sudah ditetapkan takdir kematian sesuai yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, lalu bagaimana dengan yang matinya bunuh diri? Sebenarnya yang matinya bunuh diri itu, walaupun seorang itu mati, tetapi belum menemui di saat manusia itu mati sementara dengan cara bunuh diri, ternyata manusia itu tidak mempunyai tempat dan akan terus-menerus bergentayangan sebelum ajal yang sebenarnya tiba. Di saat ajal yang sebenarnya tiba yang Allah takdirkan, barulah di sana akan mendapat takonan dari malaikat. Dan disitulah ajab dan siksa kubur yang sangat luar biasa mengerikan kepada orang yang melakukan bunuh diri. Mungkin penjelasan tentang kitab Lauhul Mahfuz cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang menarik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.